Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai jurnal internasional. Ya. Jadi mulai dari email yang kita terima, ya, itu setelah kita mengirim manuskrip, kemudian email pertama yang kita terima, ya, khususnya email yang memberikan koreksi ya. Perlu saya jelaskan di sini bahwa ada kalau kita mengirimkan jurnal, ya, itu ada beberapa kategori pada waktu email kembali. Ya. Yang pertama paling jelek itu di reject, ya. Kemudian yang kedua itu adalah apa, di apa dikembalikan, tetapi dengan koreksi besar, ya. Kemudian yang ketiga itu mungkin kategori pertama ya. Yang ketiga adalah dikembalikan dengan koreksi yang ringan. Ya. Demikian. Jadi kita melihat sekarang saya mengambil jurnal, email jurnal, ya, yang saya kira ini adalah bukan yang reject ya. Kalau reject tidak perlu kita bicarakan, tetapi ini adalah mengenai koreksi yang diberikan oleh jurnal agar jurnal tersebut atau manuskrip kita itu layak untuk diterbitkan. Saya mencoba mencari email-email saya yang lalu, ya, pada waktu saya berkomunikasi, nah, ternyata pada email ya, Gmail ini itu maksimum ini ya, kita lihat di sini, saya lihat begitu saya turunkan saya tidak menemukan ya. Saya tidak menemukan karena yang tahun 2019, 2018 sudah tidak bisa saya buka. Ya, artinya saya ingin menunjukkan bagaimana komunikasi kita sudah terlanjur sudah terlanjur berdiskusi mengenai jurnal ini ya, Eastern European Journal of Enterprise Technologies. Ya. Nah ini adalah jawaban dari EEJT yang ditujukan pada bimbingan saya yang bernama Sutrisno ini ya, Sutrisno, dan kepada saya juga pada yang ketiga ini Widodo Teguh Dwi. Ya, karena kami terlibat dalam penyusunan ini, nama-nama semua terlibat di situ, jadi kami semua mendapatkan balasan. Ya. Di sini yang dikatakan good afternoon, dear authors, ini dikirim 2 hari yang lalu ya. Ini terlihat. The article was accepted for consideration of the possibility of publication yang pertama pada tahun 2021. Ya. At the second stage, ya ini ada kedua ya, karena pada waktu dikirim itu adalah first stage, ya ini second stage ada yang kedua ya. Please take into account the comments of the editor article and the application. Color notes are highlighted di sini dikembalikan. Ya, artinya dikembalikan tuh tolong direvisi. Ya. Tolong dilihat pada attachmentnya pada yang di highlight ya, itu tolong diperhatikan. Ya. Ada beberapa komen. Ya. We ask you to write strictly in the option which is in the appendix. Ya, nanti lihat appendix. Ya, pada saat yang lalu saya sudah menunjukkan dasar penulisan yang sebentar. Ada penulisan yang ada pada EJT ya. Tapi saya belum menunjukkan appendix-nya. Ya. Jadi nanti kita lihat ya, ada appendix itu khusus ya, kita lihat apa yang harus kita lakukan. We ask you not to delete, jangan dihapus yang highlighted. Ya, ini mulai sekarang Anda siap-siap. Ya, berarti kan kalau menulis ke jurnal ini, ya ada beberapa jurnal yang mirip cara reviewnya ya dengan ini ya, sehingga dari sini mungkin Anda akan tahu ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada waktu Anda mendapatkan revisi. So that we can see all your edits ya. All correction by the author, please highlight in green. Jadi yang kita perbaiki itu
highlight dalam warna hijau, ya. Please provide, nah ini mengerikan ini. Please provide an edited version of the article yang sudah ada revisi di tanggal 12. Ya. Ini yang pertama tanggal 12 kan agak banyak revisinya. Anda lihat, dikirim tanggal 5 Desember, 1 minggu harus sudah dikembalikan. Ya. Dan ini harus dipenuhi. Ya. Saya suka dengan jurnal seperti ini. Kenapa saya kata saya suka? Karena saya tidak perlu menunggu lama-lama. Ya. Kadang-kadang zona-zona itu merevisi lama ya, 1 bulan, 2 bulan, saya sudah lupa problem artikel saya. Ya. Nah, ini sangat-sangat kondusif, ya, sehingga meskipun kadang-kadang sulit revisinya, ya, tetapi memberikan kita harapan karena cepat. Belum sampai kita lupa apa namanya, belum sampai kita lupa problemnya, kita sudah mendapatkan revisi, sehingga revisi bisa dilakukan optimal. Ya. Kalau bisa jangan ditunda, paling baik kalau sebelum tanggal ini ya, deadline-nya ini. Tetapi kalau Anda tidak selesai, ya, misalnya Anda mengolah kembali ya, gambar dan sebagainya, Anda tolong beritahu. Ya, please give me some days, some more times, ya, because I'm not finished yet. Gitu nulisnya kira-kira ya. Atau satu hari sebelum tanggal 12 ini mereka mengingatkan, ya, hati-hati ya, kita tunggu tanggal 12 ya. Harap mengirim tidak lebih dari tanggal 12. Tapi ada komentarnya lagi ya. If you need, pokoknya Anda membutuhkan waktu lebih lagi, let us know, beritahu kami. Ini sangat kondusif. Ya, saya suka sekali jurnal seperti ini. Ya. Baik. We are in touch belum? Oh, udah ini ya. With request ya, ini orangnya ya. Ini saya kenal sekali ya. Ibu Oksana Nikitina ini ya. Nah, di bawah ini adalah ya Anda lihat, perhatikan ini ya. Ini sudah banyak warna macam-macam, kuning, hijau dan sebagainya itu ya. Ya, ini kita lihat ini adalah koreksi dari mereka. Nah, yang tadi saya katakan itu ya, appendix ini yang saya tunjukkan pada Anda itu baru template-nya. Waduh, nama template aja lupa saya. Sekarang ada appendix-nya. Ya, nanti si appendix ya, nanti kita cari apa isi dari appendix tersebut. Jadi ini langkah pertama kita menulis ke jurnal Eastern Europe Journal of Enterprise Technologies. Nah, di sini kita lihat pengantar dari revisi pertama. Nah, oke, nanti kita lihat ini ya, kita lihat jurnalnya. Ya, saya sudah download, nanti kita buka, mari kita bahas Jadi kita membicarakannya mungkin lebih detail atau lebih intens. Nah, ini saya peragakan jurnal balasan dari EEJET. Jadi Anda lihat di sini ya, ini dalam bahasa Ukraina ya. Jadi ini nanti salah satu yang akan saya peragakan pada Anda ya nanti ya. Kalau ada banyak yang merasa kurang sreg dengan Google Translate ya, saya kira itu sementara Anda pakai bisa ya. Jadi Anda bisa menerjemahkan ini, tapi tidak penting ya, tidak perlu diterjemahkan. Tapi hanya untuk kalau Anda tahu ada yang bisa diterjemahkan ya. Ukraina atau Rusia. Ya, ini judul dari email yang saya tunjukkan tadi. The effect of surface modification of coconut fibers on wettability and interface shear strength matrix. Ya. Ini komentarnya. From the title should follow what your research was. Ya. Development, comparison, ya. Comparison, implementation, research, analysis, and so forth. Jadi ini ya. Nah, jadi ini saya menulisnya ini sudah salah ya. Kurang ini Sutrisno, saya, Pak Yudi, dan Pak Teguh Dwi Widodo.
Di sini dikatakan pertama, yang kuning tadi dikatakan ya, highlighted and yellow, ya. The sum of abstract, jumlahnya plus keyword, ya, plus kata kunci, should be sekitar 1800 sampai 1900 karakter, ya, with space. Ini artinya, ya, kita bisa pilih, ya. Atau gini, kita lihat aja di sini, review atau view, ya. Oke, review. Nah, ini ya. Kita lihat ya, mumpung kita sudah buka ini word count ya. Yang dimaksudkan dan karakter with spaces itu ini ya. Di sini Anda bisa lihat karakter with spaces ya. Ada, jadi yang dimaksudkan oleh EJT ini with spaces ini ya, bukan no spaces. Ya, itu 41.591 karakter. Ya. Nah, jadi kalau dilihat anunya apa? Syarat mereka ini cuma 1.900 ya. Ini 41.000 ya. Mungkin saya salah ini, tidak tahu ini ya. Oh, enggak. Ini karena tidak saya tidak saya blok. Oke, kita coba kita blok ya. Ini memenuhi syarat atau tidak ya? Ya, saya blok dengan kata kunci. Ya, nanti kata kunci ini juga ada anu ya sampai di sini ya. Nah, kita sekarang mencoba apakah benar yang saya lakukan ya. Word count ya. Karakter with spaces 1479 ya. Jadi antara 1800 sampai 1900 ini masih kurang ya. Itu sebabnya dikoreksi oleh mereka. Tidak should be ya, harus minimum ya, kok saya terjemahkan ya. The sum itu jumlah ya, antara abstract dan inverse itu should be between, antara ini ya. Jadi paling kecil sekian, paling besar sekian. Ya. Itu sebabnya disebut karakter with spaces ya. Tadi saya tidak tahu apa maksudnya ya, tapi akhirnya setelah saya lihat, saya tahu. Kemudian keyword kata kunci ya should be 10 words. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kurang. Ya, itu koreksinya. Nah, dan Anda lihat ini sangat umum ya, kebanyakan jangan lupa ya, tadi saya lupa nama template ya. Jadi template ya, dan appendix ya, khusus untuk ini. Ini not automatic, saya tidak terlalu ya. Fiber composite material have the main advantage of being healthy, challenging, and resistant to heat and the matrix. Ya. Ini yang dia komentari sepertinya ininya ya. Lihat highlight ini ya. Saya tidak tahu maksudnya non otomatis. Nanti saya akan mencari tahu ya. Saya belum pernah mengalami koreksi seperti itu. Ya. Kelihatannya mungkin kurang titik di sini ya. Oke. Nah, kalau Anda tidak yakin tentang ini, tidak perlu tanya. Ya coba aja diberi titik ya. Kita hanya menginterpretasi, kita berikan titik, kita kembalikan. Kalau masih ada koreksi lagi, nanti mungkin akan dia akan memperjelas. Yang saya maksud bukan ini. Ya. Nah, itu saya apresiasi EJT itu seperti itu. Ya. Nah, ini format ya. Anda menuliskan sebuah komentar. Ya. Kemudian atau cuplikan. Cuplikan ditulis 2,5. Ini salah. Ya. Ini saya mengalami sendiri. Harus dituliskan seperti ini. Ya, sitir dari nomor 2, reference nomor 2, reference 5 dan 6 harus jadi satu, tidak boleh format seperti ini ya. Ini ada di appendix ya, nanti saya beritahu. Nah, ini saya belum tahu ini apa ini. Literature review and problem statements ya. Ini judul ini coba Anda review kembali ya, yang kita diskusikan yang lalu, pada saat yang lalu. Apakah ada ya dalam EJT, apakah boleh kita menambahkan subbab dan sebagainya ya. How this section should be built, gimana bagian ini ya, bagian ini dibuatnya ya. Ini ada kuning lagi, saya tidak tahu apa ini ya. Nah, nanti kita cari tahu. The paper
Oh, ini titik presents the result of research show that but oh ini dia mengoreksi dia mengoreksi apa namanya tulisannya ya. The paper, jadi harusnya tulisannya seperti ini. Nah, ini diberi contoh, ini bagus sekali. Ya, present result of research. Ya. Jadi formatnya itu tunjukkan hasil dari riset di sini. Ya, shown, ya menunjukkan bahwa, nah sudah tuliskan di sini. Ya. Jadi titik-titik di sini ini Anda coba isi. Ya. Yang saat yang lalu saya pakai kalimat ini, ya kemudian saya sisip-sisipkan, ternyata langsung betul. Ya, ini contoh aja ya buat mereka ya. But there were unresolved issues related to apa? Judul penelitian Anda atau apa? Ya, kita tuliskan di sini. Usahakan seperti itu. Ya. Dan saya yakin Anda bisa melakukan ya, apalagi EJT ini sangat-sangat komunikatif. Ya. Ya, tapi paling mengerikan nanti kalau Anda lihat ya, ini 1 minggu berarti agak sulit ya revisinya. Sulit bukan berarti itu ya apa, tapi mungkin sulit merevisi gambar dan sebagainya. Ya. Tetapi kalau Anda dikatakan I wait tomorrow gitu ya, 1 hari gitu ya, berarti itu ada revisi-revisi kecil. Ya. Itu malah saya pernah kena apa? Saya tunggu 1 jam lagi. Nah itu Anda harus rajin membuka membuka email ya. Kalau sudah sama EJT, asistensinya menurut saya sangat-sangat kondusif dan menyenangkan. Ya, kadang-kadang juga mendebarkan ya, tetapi nggak usah galau tentang itu ya, ikuti aja. Ya. Jadi ini kalimat-kalimat arahan dia. Ya. Fundamental possibility, apa ya titik misalnya cost part in terms of DC. Ya, kira-kira coba kalimat ini kalimat di bawah ini disesuaikan dengan bentuk di atas ini. Tidak terlalu tepat, ya, tetapi komposisi kalimat-kalimatnya adalah seperti ini. Nah, disinilah saya katakan bahwa Anda membutuhkan suatu software penerjemah. Ya. Jadi kita yang dalam hal ini saya tidak mengatakan bahwa kita lemah. Anda mungkin baik ya, bagus ya dalam memakai bahasa Inggris ya. Tapi untuk suatu ini masukan saya untuk suatu kondisi yang cepat ya, saya kira Anda butuhkan sebuah software penerjemah ya. Kalau banyak yang mungkin ya tidak suka dengan Google Translate, kalau saya terus terang aja masih pakai itu ya. Baik, berarti saya masih yang penting Anda tahu topik Anda ya. Sehingga kalau Google Translate itu menerjemahkan agak lain, ya Anda tahu. Ya, itu kuncinya. Baik, ini adalah suatu di highlight di tebal ya, makanya how the section should be built. Ya, Anda coba menyesuaikan format ini ke dalam tulisan ini masukkan dalam format ini. Saya tidak tahu tentang ini ya. Ini oke, nanti kita lihat lagi ya. Kalau saya dapatkan saya akan berikan informasi ya. Baik, ya. Saya mendapatkan ini biasanya ya, karena ini bimbingan saya ikut ya, memperbaiki ya. Dan yang agak kacau adalah kadang-kadang si Oksana ini justru malah begitu revisi mengarahnya ke saya terus gitu ya. Itu terjadi di beberapa bimbingan saya ya, yang kadang-kadang ya, kalau dia mengirimkan ke bimbingan saya karena dia tahu dia penulis pertama, begitu merasa komunikasinya kurang lancar, langsung dia ke saya gitu. Artinya ya karena saya sering berkomunikasi, dia pikir pasti saya lebih banyak mengerti apa yang dia inginkan. Ya. Jangan lupa mereka dari negara dari dari negara Ukraina ya. Oke. The aim and objectives of this study. Ya, nah ini dia tunjukkan ini dicoret gitu ya. Coba susun ya. The aim of this study is
The aim of the study is, ya, the study aims to define. Nah ini, ya, perlu saya beritahu, ya. Coba kalau Anda menulis seperti ini, ya, tulislah dalam bahasa Indonesia yang standar. Ya, pernah saya sampaikan. Tuliskan subjek, ya, predikat, objek. Ya. Loh, Pak, kalimatnya kok pendek? Loh, Anda nggak mau bikin panjang nggak apa-apa, tapi Anda harus tahu, ya, kalimat sederhana itu harus ada 3 itu, subjek, predikat, objek. Ya, jangan sampai orang memberikan keterangan, ternyata keterangan itu untuk subjek dan sebagainya. Ya, kalau Anda ingin panjang, misalnya subjek, berikan di antara 2 koma untuk penjelasan subjek itu. Nah, subjek ini, ya, misalnya subjeknya itu adalah nama saya, Rudi Sunoko, tulis dalam kurung yang adalah, ya, pengajar ini dan apa-apa. Nah itu, ya, biasanya yang panjang, umumnya yang panjang itu adalah keterangan subjek atau objek. Ya. Tapi sering kita di dalam menuliskan kalimat itu adalah sebuah kalimat yang multiple. Ya. Beberapa kalimat menjadi satu sehingga orang kehilangan titik konsentrasi kita kemana, ya. Sehingga sering kacau mana yang objek, mana yang subjek, kemudian mana yang diberikan keterangan dan sebagainya. Makanya saya menganjurkan pada Anda, buatlah kalimat sederhana dulu. Ya, kalau Anda ingin menjelaskan, jelaskan itu sebagai keterangan subjek atau keterangan objek. Ya. To activate this goals, ya ini, ya, ini dia melakukan koreksi, ya. Highlightnya hijau-hijau. Jangan pakai garis ini. Nah, maksudnya ngerti ya? Tapi pakai sebentar. Biasanya dipakai apa ya? Ini dikatakan sebagai apa ini ya? Sebentar. Bullets. Ya ini yang dimaksudkan ya. Jadi titik-titik subbab. Waduh, saya tidak ngerti apa ini ya. Nah, ini mereka katakan sebagai apa ya? Ya. Jadi ini adalah biasanya untuk menyatakan penjelasan poin-poin ya. Jangan pakai garis seperti ini. Ya. Anda lihat ya, begitu spasinya berubah, ya, ini akan berubah juga ya. Tapi kalau kita memakai ini ya, oh boy, saya tidak tahu ini ya. Apa keterangannya ini numbering, multi level list ya, untuk listing ya. Pakai ini ya, jangan pakai itu sendiri. Ya. Material ya. Jangan pakai satu titik ini, tetapi pakai juga yang ini ya. Jadi kalau kita lihat ini adalah, nah ini terlihat bahwa yang dipakai adalah ini. Jangan memberikan nomor sendiri. Ya. Itu sangat rapi. Before the table should be a link to the table. Ya. Jadi di daerah ini ya harus Anda jelaskan sedikit. Ya, misalnya pada bagian yang sama ya. Before the table should be a link to the table. Ya. Jadi ini ada tabel. Ya, kemudian dari tabel ini jangan langsung muncul tabel, harus ada penjelasan. Anda bisa melihat ini di tabel 1, misalnya begitu. Ya, harus ada penjelasan dulu. Oke, saya lanjut. Ini merah ini, before the picture should be a link. Ya, sama dengan tabel tadi ya. Sebelumnya harus ada penjelasan. Ya, misalkan should be a link in the picture in the same section. Ya, misalnya dianukan dengan contoh gitu ya. Ya, gambar 2, the main signature A dan B itu harus A kecil, B kecil. Jangan A besar, B ya. B ini harus B kecil. Ini jelas sekali ya. Jadi pada waktu pertama itu rasanya lega sekali pada waktu Anda bisa memperbaiki ya pada second stage ini ya. Figure itu tidak ditulis lengkap. Jadi cuma fig 1. Itu formatnya dia. Ini jalan pintas yang dilakukan di IJT supaya jelas dan cepat selesai. Itu sangat kita ya, sangat membantu kita.
methodology of measurement. Waduh, saya nggak tahu kenapa di kuning ini ya. Wettability of fiber. Oh, ini saya nggak terlalu yakin ya, tapi mungkin di bawah. Oh, enggak. Ini seharusnya ada nomor ya, ada nomor bab dan subbab ya, menurut saya ya. Kemudian tulis figurnya URE ini dihapus. Ya. Sign by example figure 2, the main signature A, B, C. Jadi harus dijelaskan A itu apa, B itu apa, ya. Kemudian C. Jadi di sini figure 2, the main signature A, strip. Oh, ini ada stripnya ini ya. Jangan pakai dalam kurung. Nah, oke. Ada nggak usah ragu-ragu tentang ini? Misalkan Anda seperti saya tadi agak ragu, coba aja perbaiki, kirimkan. Ya, nanti itu akan kalau kurang tepat, ya akan kembali lagi anunya apa? Koreksinya. The figure is if poor. Wah, ini yang paling saya suka ini ya. Saya benar-benar apa sampai kehilangan ide untuk melakukan ini ya. Gambar ini kualitasnya sangat rendah. Ya, font yang dipakai dari gambar ini harusnya Roman 14. Bagaimana cara ini gambar kok Roman 14? Ya. Nanti mungkin akan saya berikan ya triknya ya. Yang saya lakukan pada saat lalu, the figure is of poor quality. Gambar ini saya gambar ulang ya melalui suatu aplikasi yang saya tidak sebutkan. Kemudian saya tingkatkan pikselnya. Ya. Ternyata 4-5 kali masih tetap muncul kata-kata the figure is of poor quality. Ya, nanti akan saya beritahu kenapa. Ya. Tapi kita lihat dulu semuanya ya. Mungkin akan kita bahas pada pertemuan mendatang. Nah, ini jelas ya, figure cuma fig 3. The figure is poor. Waduh, poor lagi. Gimana caranya kita membuat gambar ini tidak poor? Ya. Terus perhatikan bahwa ini tulisan ini harus 14. Ya, kita lihat tadi ya. Oh, Times New Roman 14. Ya. Itu artinya gambar ini harus besar. Mungkin ya. Nanti kita bahas. Ya. Poor. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini figure, oke. Tidak ada apa namanya apa ini garis ya, garis ini ya. Ini seharusnya figure 5.10 kalau nggak salah ya, tapi Anda lihat lagi ya. Saya harus dituliskan dengan example dengan ya figure 2 the main signature A terus ada tulisannya ya. Nah, jangan pakai ini ya, jangan pakai tanda kurung ya, tapi tanda langsung ada main ini ya, itu apa namanya ya. Nah, A dan B ini kok seperti ini gitu ya. Harusnya tepat di bawahnya A di sini, B di sini. Ya. Anda perhatikan kalau hijau itu tidak terlalu salah ya. Harus ada dan benar tuh anunya kecil ya, tetapi harus tepat di bawah sini. Ya. Oke. Ya. Seharusnya gambar ini juga termasuk poor ya. Tapi nggak tahu saya. Oke, ya. Jadi kalau saya seperti ini, seluruh gambar itu harus diperbaiki. Ya. Ya, figure 6, saya by example, domain sama, ya, tidak tanda kurung. Nah, Anda lihat begitu banyak yang dikoreksi ya. Mungkin ada yang seharusnya dikoreksi tidak terkoreksi, dan itu akan muncul pada the third stage ya. Apa namanya, tingkat ketiga ya. Ini kedua ya, second stage ya. Jadi artinya komunikasi kedua. Ini figure ya. Before the table sama. Sebelum tabel harus ada penjelasan. Ya, penjelasan yang mengarah ke tabel 3. Ya. Before ya, jangan after, jangan sesudah. Ya. Figure, kemudian ini sepertinya juga poor ya. Ya. Tapi nanti saya beritahu mengapa. Nah, ini figurnya sudah benar ini. Ya. Kemudian ini bukan garis ini tapi titik. Ya. Ini akan kita lihat semua di appendix.
Ya, jadi pertemuan mendatang ya saya akan mencoba membahas yang ada di appendix ya. Ini sudah jelas, ini juga jelas, biosign, yang bawah ini juga. Ya. Jadi kelihatannya ini pada second stage ini masih formatnya masih revisinya masih agak terburu-buru ya. Saya yakin kalau melihat ini ada lagi yang harus direvisi. Ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin mereka melakukan ini supaya Anda tidak terlalu bingung memperbaiki terlalu banyak. Ya. Ending the section by the figure is incorrectly need any interpretation. Oh, ending the section by figure. Oh ya, setelah figure itu harus ada penjelasan. Ya, setelah gambar itu harus ada penjelasan. Ya, ini baik. Build the section according to this scheme. Oke. Jadi ini adalah panduan mereka bagaimana kita membuat ini, ya, memperbaiki yang bawah ini. Ya. Oke. Ini ada figures 5, kesalahannya seperti ini. Ya. Kemudian ini figure 7 hilang juga, figure 6. Saya kira itu ini semua tentang figure, kebetulan yang mereka lihat ya. Mungkin ada juga figure yang tidak sempat mereka lihat ya. Oke. Acknowledgement. Oh sebentar. Oke. Ada bagian lagi. Saya tidak tahu tertulis atau tidak ya di sini ya. Ini kita lihat, ini fontnya 14 ya. Ini adalah font 14, bukan berarti itu jurnal ya. Dibuat font 14 supaya mereka bisa dengan mudah mengkoreksi. Nanti kalau sudah diterbitkan, fontnya berbeda. Ya. Coba Anda lihat yang kemarin diberikan oleh yang EEJT yang diberikan oleh dosen sebelumnya. Ya, Anda lihat fontnya lebih kecil. Nah, seperti ini ya. Kita punya, kalau kita nggak punya nggak apa-apa ya. Tapi kalau bisa usahakan Anda mulai menerbitkan supaya masuk di Scopus, Anda mempunyai ID Scopus. Ya. Kalau ada ID Scopus, Anda kalau bisa punya ORCID. Kalau nggak punya nggak masalah. Ya. Nah, saya punya ini rupanya penulis belum tahu. Ya. Oh ya. Oh ini sudah diberitahu ya. Nomor ORCID-nya ini tahu betul si Oksana kalau saya sudah punya. Ya, saya sudah punya ORCID number sehingga dia katakan coba kamu cari di sini tempatnya. Ya. Ada search ORCID number, ya. Kemudian ini adalah Scopus, nomor Scopusnya. Ya. Ini juga ada ORCID number-nya, caranya search-nya seperti di atas. Ya. Mengapa ORCID number dibutuhkan? Ya. Supaya mereka bisa tracing. Ya. Keahlian dari orang-orang ini apa? Ya, saya menulis jurnal bermacam-macam, ya, sehingga orang tidak tahu spesifikasi saya itu apa. Nah, itu kuncinya ya. Jadi Anda lihat spesifikasi saya, yang spesifik itu adalah dari ORCID number itu material science dan konversi energi, energy conversion, ya, lebih lagi ke combustion sama water turbine. Nah, itu. Nah, itu mereka butuhkan untuk melihat itu kita ya, untuk melihat identitas kita. Number of publication, jumlah, number of national database, ini ya, ini kita bisa lihat di Scopus. Ya. Anda coba membuka Scopus dan ini kita bisa lihat di Google Scholar. Ini saya nulis ke Ukraina sebanyak 11 jurnal. Ya. Oke. Ini Pak Yudi ini membimbing dengan saya, dia masuk 7, ini 81. Oke. Kemudian Pak Teguh 16 ya. Ini semua adalah informasi dari jurnal-jurnal kita ya. Oke.
Saya kira itu ya. Tadi untuk yang pertama ya adalah seksi yang pertama seperti ini ya. Nanti meskipun kita tidak bertemu lagi akan saya kembangkan sendiri ya. Apalagi komunikasi mengenai email dengan EEJT ini. Ya.